Mari di Pojok Tikungan, tonton ya Pojok Tikungan. Biar semua ceria, subscribe ya sekarang juga. Di sebuah desa kecil yang terkenal dengan hiruk-pikuk pasar tradisionalnya, ada seorang wanita cantik bernama Laras. Ia dikenal sebagai pedagang jamu kuat yang selalu ramai didatangi pelanggan, terutama para lelaki. Wajahnya bersih, kulitnya kuning langsat, dan bibirnya selalu merah seperti darah segar. Setiap kali ia tersenyum, banyak lelaki yang mendadak salah tingkah. Laras bukan hanya sekadar pedagang jamu kuat biasa, tetapi juga seorang wanita yang menjadi gunjingan di desa tempatnya tinggal. Wajahnya yang cantik dan tubuhnya yang menggoda membuat banyak lelaki tergila-gila. Tidak sedikit yang datang bukan hanya untuk membeli jamu, tetapi juga untuk mencuri kesempatan berbincang ria dengannya. Apalagi jamu yang dijual Laras bukan jamu biasa. Orang-orang percaya minum jamunya bisa membuat pria lebih kuat, berstamina, dan tahan lama di ranjang. Bukan hanya itu, banyak pelanggan yang mengaku setelah minum jamu Laras, mereka menjadi lebih percaya diri karena mampu memberikan kepuasan batin pada pasangannya. Di antara para lelaki yang terpesona pada Laras, ada satu yang paling terpikat, yaitu Pak Arman, kepala desa yang sudah berusia lebih dari 50 tahun. Ia sudah memiliki istri bernama Bu Mira. Tetapi sejak mengenal Laras, kesetiaan hatinya goyah. Setiap kali ia minum jamu Laras, tubuhnya terasa lebih bertenaga. Gairahnya seperti anak muda kembali, dan pikirannya dipenuhi hasrat terhadap wanita itu. Tak butuh waktu lama, Pak Arman melamar Laras sebagai istri keduanya. Banyak warga desa berbisik-bisik, tetapi tak ada yang berani menentang keputusan kepala desa mereka. Bu Mirah tentu saja menolak, tapi Pak Arman sudah kehilangan akal sehatnya. Ia bahkan rela menghibahkan sepetak tanah dan sebuah rumah besar untuk Laras. Namun, yang tak diketahui Pak Arman adalah bahwa Laras bukan wanita biasa. Ia telah melakukan pesugihan dengan kekuatan gaib yang tak bisa dianggap remeh. Sejak menjadi istri kedua, Laras semakin berkuasa. Pak Arman hampir selalu menghabiskan waktunya bersamanya. Sementara Bu Mirah mulai terabaikan. Tapi yang paling mencurigakan adalah kesehatan Pak Arman yang perlahan menurun. Ia sering merasa lelah. Kulitnya mulai pucat dan matanya cekung. Setiap malam, ia mendengar bisikan aneh di telinganya, berupa suara wanita yang tertawa lirih, kadang menangis, dan kadang membisikkan kata-kata yang tak ia mengerti. Sementara itu, Bu Mirah mulai merasa ada yang janggal. Ia memperhatikan suaminya semakin kurus, sementara Laras justru semakin cantik dan bercahaya. Warga desa juga mulai melihat keanehan itu. Pak Arman yang dulu gagah kini tampak seperti orang yang kehilangan jiwanya, sementara Laras semakin memikat. Selain itu juga, ada satu hal aneh yang terjadi di sekitar para pelanggannya. Beberapa dari mereka yang terlalu sering membeli jamu Laras mengalami perubahan yang ganjil. Awalnya, mereka merasa lebih bertenaga, tetapi lama-kelamaan tubuh mereka melemah secara misterius. Wajah mereka mengeriput lebih cepat dari usia seharusnya, dan dalam waktu beberapa bulan, mereka meninggal dalam kondisi tubuh kering seperti kehabisan darah. Awalnya, banyak yang menganggap itu hanya kebetulan atau penyakit aneh. Resah dengan kecurigaannya, Bu Mirah memutuskan untuk mengunjungi seorang dukun tua di desa itu, bernama Ki Wira. Saat mendengar semua ceritanya, Ki Wira langsung terdiam dan mulai curiga Laras bukan wanita biasa, melainkan telah melakukan perjanjian dengan makhluk gaib. Dan sekarang, suaminya sedang menjadi tumbalnya. Bu Mirah menelan ludah.
Ia mulai teringat pada para pelanggan Laras yang dulu sehat, tapi akhirnya meninggal secara misterius. Apakah suaminya akan mengalami nasib yang sama? Kiwira tahu bahwa mereka harus bertindak cepat sebelum Pak Arman benar-benar kehilangan nyawanya. Bersama Bu Mirah, ia mengintai pergerakan Laras pada tengah malam. Mereka mengendap-endap menuju kedai jamu itu. Saat semua orang sudah tidur, ia melihat Laras keluar dari rumahnya yang terletak di belakang kedai. Ia mengenakan kain putih panjang dan membawa sebuah kendi tanah liat berisi cairan merah pekat. Laras berjalan menuju sebuah sumur tua yang berada di belakang rumahnya. Kiwira dan Bu Mirah bersembunyi di balik semak-semak. Mereka menahan napas saat melihat Laras menuangkan cairan itu ke dalam sumur sambil merapal mantra dalam bahasa yang tak dimengerti. Namun, Kiwira langsung mengenali ritual itu. Dari dalam sumur, muncul suara geraman halus, seperti suara seseorang yang kelaparan. Bu Mirah langsung terdiam kaku, menyaksikan itu di hadapannya. Sementara, Kiwira menajamkan pandangannya dan melihat sesuatu yang mengerikan. Bayangan itu mengeluarkan tangan hitamnya, menarik sesuatu dari dalam tubuh Laras, bukan bagian tubuhnya, tetapi sesuatu yang tampak seperti kabut putih. Laras tetap tersenyum, seolah-olah yang diambil darinya bukan sesuatu yang penting. Kiwira dan Bu Mirah segera kembali sebelum Laras menyadari kehadiran mereka. Kini mereka tahu bahwa Laras bukan hanya memanipulasi Pak Arman dan pelanggan lainnya, tetapi juga menjadikan mereka sebagai tumbal bagi kekuatan gaibnya. Keesokan harinya, Kiwira mengunjungi seorang sahabat lamanya, Nyai Sarti, untuk meminta bantuannya. Ia seorang dukun perempuan yang menguasai ilmu gaib. Ia menceritakan apa yang ia lihat semalam, dan Nyai Sarti langsung menggigil. Menurutnya, Laras telah bersekutu dengan makhluk halus penjaga sumur tua yang disebut sebagai Dewi Pangasih. Itu adalah arwah seorang wanita yang mati penasaran ratusan tahun lalu. Ia haus akan darah manusia. Sebagai gantinya, ia memberikan kecantikan dan daya tarik yang luar biasa kepada orang yang bersekutu dengannya. Jamu Laras bukan sekadar ramuan biasa, melainkan itu adalah minuman kutukan. Malam harinya, Kiwira dan Nyai Sarti memutuskan untuk menghancurkan sumur tua tempat Dewi Pangasih bersemayam. Malam itu, mereka membawa sesaji dan mantra-mantra untuk menutup portal gaib di sumur itu. Namun, saat mereka tiba di lokasi, Laras sudah berdiri di sana, menunggu mereka dengan senyum dingin di bibirnya. Suara Laras terdengar berbeda, lebih dalam dan bergema. Kalian pikir bisa menghentikanku? Aku telah memberikan apa yang diminta Dewi Pangasih, dan dia telah memberikan apa yang aku inginkan. Tidak ada yang bisa menghancurkan perjanjianku. Kiwira menatap Laras dengan tajam. Ia coba menyadarkan Laras bahwa kecantikan dan kejayaan yang milikinya hanya sementara. Terlebih lagi, semua pesugihan memiliki harga yang harus ditebus dengan tidak mudah berupa tumbal-tumbal, yang kesemuanya justru mengancam keselamatannya. Laras tertawa lebar, dan tiba-tiba angin kencang berhembus, dan dari dalam sumur, sosok Dewi Pangasih muncul. Seorang wanita berambut panjang, dengan wajah membusuk dan mata hitam kelam. Suara Dewi Pangasih bergema. Kau telah gagal Laras, aku telah memberimu segalanya. Tetapi kau mencoba mengkhianati perjanjianku dengan membiarkan mereka mencampuri urusan kita. Maka kini, aku akan mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Laras menjerit ketika tubuhnya mulai berubah. Kulitnya yang mulus perlahan-lahan mengeriput dan menghitam. Rambut indahnya rontok satu persatu, hingga akhirnya yang tersisa hanyalah tengkorak dengan daging yang mengelupas. Laras berusaha berlari, tetapi kakinya terasa berat. Tubuhnya tertarik ke arah sumur,
seolah ada tangan-tangan gaib yang menyeretnya. Ia meronta-ronta, berusaha melepaskan diri. Tetapi sia-sia. Dalam sekejap, tubuhnya tersedot ke dalam sumur, dan jeritannya menggema di udara sebelum akhirnya menghilang dalam kegelapan. Ki Wira dan Nyai Sarti segera menyelesaikan ritual mereka, menutup sumur dengan mantra penutup gaib. Setelah itu, mereka menutupnya dengan batu besar dan menanam pohon beringin di atasnya agar portal ke dunia gaib itu tak bisa dibuka kembali. Setelah Laras menghilang, Pak Arman kembali ke Bumirah tinggal dengan anak-anak seperti sebelumnya, dan kedai jamunya menjadi kosong. Tak ada lagi lelaki yang datang mencari jamu, dan perlahan-lahan cerita tentang Laras dan jamunya pun mulai terlupakan. Namun, beberapa orang yang pernah mengonsumsi jamunya masih mengalami efek samping. Ada yang sering bermimpi buruk tentang Laras. Ada yang merasa tubuh mereka masih terus melemah meskipun jamu itu tak lagi diminum. Ki Wira dan Nyai Sarti tahu bahwa pengaruh Dewi Pangasih tak sepenuhnya hilang. Tetapi setidaknya mereka telah menghentikan Laras sebelum lebih banyak korban berjatuhan. Kini, bekas sumur tua itu menjadi tempat yang ditakuti. Tak ada yang berani mendekatinya, apalagi menggali tanah di sekitarnya. Beberapa orang percaya bahwa pada malam-malam tertentu bisa terdengar suara lirih seorang wanita yang menangis, seolah meratapi nasibnya yang telah ditelan oleh pesugihan. Dan di desa itu, orang-orang mulai berhati-hati. Mereka tak lagi mudah tergoda oleh kecantikan atau janji-janji manis tentang keperkasaan instan. Karena mereka tahu, di balik sesuatu yang tampak menggiurkan, bisa saja tersimpan kutukan yang mengintai dalam kegelapan.